Halo semua, ke pasar baru pakai bikini. Ada yang baru nih. Apa kabar semuanya? Siapa nih dari kalian yang belum nonton F9 atau Fast Furious 9 The Fast Saga yang baru rilis pada tahun 2021? Film ini adalah salah satu film dengan sequel terbanyak yang bisa ngalahin tersanjung. Film ini masih dibintangi oleh Vin Diesel dan teman sepermainannya. Kuy lah, udah gak sabar kan? Film dimulai di satu arena balap pada tahun 1989 di mana terlihat sosok pembalap yang mengenakan helm bertuliskan Toretto. Pasti kalian mikir itu Dom kan? Ya, pria itu adalah Jack, ayah dari Dom dan Jacob Toretto yang sedang melangsungkan balapan. Tak lama setelah keluar dari pit stop, terjadi insiden di mana mobil yang dikendarai Jack disenggol dari belakang kemudian terpental dan meleduk. Melihat kejadian tersebut, Dom dan Jacob hanya bisa menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Adegan berpindah di mana Dom, Jacob, dan Budi berniat untuk mengambil bangkai mobil ayahnya. Di sana, Jacob melihat Heather, orang yang menubruk mobil ayahnya. Jacob yang marah pun segera menghampiri orang tersebut untuk menyuruhnya pergi. Karena Heather ngeyel, Jacob pun marah dan hendak memukulnya. Beruntung dirinya ditahan oleh Dom. Di sini, Dom marah kepada Heather karena telah membuat ayahnya meninggal. Lalu Dom memukul Heather dengan kunci Inggris. Atas kejadian tersebut, Dom dibawa ke kantor polisi. Saat hendak dibawa, Dom sempat menghampiri Jacob dan berkata walaupun perjalanan ke depan masih sangat berat, semua akan baik-baik saja karena mereka adalah keluarga. Adegan berpindah di mana Dom berada di penjara. Dan ketika sedang ngebengkel, dirinya diberitahu bahwa mesin mobil bisa disetting untuk meledak. Seketika itu, Dom tersadar bahwa yang terakhir menyentuh mobil ayahnya ialah Jacob. Singkat cerita, Dom pun telah keluar dari penjara dan menemui Jacob di arena balap. Lalu Dom pun mengungkapkan kecurigaannya kepada Jacob. Lalu Dom pun mengajak Jacob balapan dengan taruhan jika Dom menang, maka Jacob harus pergi dari rumah untuk selamanya. Kemudian mereka pun menuju trek untuk melakukan balapan. Scene beralih ke masa sekarang, di mana Dom dan anaknya, Brian Jr., sedang memperbaiki traktor di sebuah pedesaan kecil bersama Letty. Tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang, lalu Dom pun menyuruh Brian bersembunyi, sementara dirinya dan Letty mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Setelah dilihat, ternyata yang datang adalah teman-teman lamanya, yakni Roman, Tage, dan Ramsey. Kedatangan mereka ialah untuk memberitahu rekaman pesawat Mr. Nobody yang di dalamnya terdapat kargo yang sangat penting berhasil ditembak jatuh oleh anak buahnya yang berkhianat. Di dalam pesawat tersebut pun terdapat seorang tahanan yang bernama Cypher. Melihat rekaman tersebut, mereka berniat untuk menuju ke sana. Namun Dom tak ingin terlibat dan memutuskan untuk tinggal. Malam harinya, Letty pun berpamitan untuk pergi menjalankan misi bersama rekan-rekannya. Kemudian Dom mempelajari kembali isi rekaman tersebut dan melihat kalung yang sama dengan yang dimilikinya. Dom yang curiga bahwa itu adalah Jacob memutuskan untuk ikut. Singkat cerita, mereka pun pergi melewati gunung, lewati lembah, menuju lokasi pesawat tersebut jatuh. Setibanya di sana, mereka menemukan kotak yang berisikan kargo tersebut. Lalu tiba-tiba mereka diserang segerombolan militer yang hendak merebut kotak dari tangan mereka. Dom dan CS pun memilih untuk mundur dan melarikan diri. Di tengah pelarian, Dom dan konco-konconya dikejar dan ditembaki hingga tanpa sengaja mereka masuk ke ladang ranjau. Sial bagi Roman yang bokong mobilnya hancur dan terbakar karena terkena ranjau dan menyebabkan mobilnya terpental dan tersangkut di antara tebing.
Roman dengan segala keberuntungannya berhasil keluar dari mobil dan bergabung bersama Ted dan Ramsey. Di sisi lain, Letty yang sedang dikejar kemudian tertabrak lalu terjatuh di atas mobil Dom dan mengakibatkan kargo yang dibawanya terlempar. Tak lama kemudian, kargo tersebut pun diambil oleh seorang laki-laki lalu membawanya pergi. Letty dan Dom yang menyadari bahwa itu adalah Jacob berusaha untuk mengejarnya. Saat sedang serempetan, mereka ditembaki oleh helikopter dari pasukan militer. Di sisi lain, Ted, Roman, dan Ramsey berhasil kabur menggunakan jembatan. Lalu kemudian Jacob menginjak gas dan terjun ke jurang. Saat yang bersamaan, datang pesawat canggih yang menarik Jacob dengan magnet dan berhasil kabur. Sementara Dom yang tidak punya pilihan, menabrakkan mobilnya ke tiang jembatan yang sudah rusak dengan harapan tali yang berada di jembatan tersebut dapat melontarkannya ke seberang, dan mereka pun berhasil. Bisa begono. Scene beralih ke Jacob yang telah sampai di markas Otto lalu menemui Cypher untuk meretas komputer Project Aries demi menemukan keberadaan lokasi kargo satunya. Cypher yang tak punya pilihan pun melakukannya dan terlihatlah lokasi kargo tersebut berada di Edinburgh. Adegan beralih ke Dom dan teman-teman sejawatnya yang telah sampai di markas rahasia Mr. Nobody. Tak lama datanglah Mia yang ingin bergabung karena Jacob adalah bagian dari keluarganya. Lalu mereka pun membagi tugas. Letty dan Mia bertugas memeriksa berkas Hans di Tokyo. Sesampainya di Tokyo, mereka memasuki rumah yang dianggap tempat Hans tinggal. Setibanya di dalam, mereka diserang oleh sekelompok pria. Beruntung ada seorang gadis yang membantu mereka. Perkelahian pun semakin sengit dengan Letty yang mendorong musuhnya hingga jatuh ke bawah. Saat di luar, Letty dikepung dan secara tiba-tiba ada seorang sniper yang menyelamatkannya. Seketika Letty dan Mia kaget setelah melihat bahwa sniper tersebut adalah Han yang ternyata belum mati. Adegan berpindah di mana Ted dan Roman ditugaskan untuk menemui teman Dom. Mereka terkagetkan ketika melihat mobil Pontiac Fiero yang dipasangi roket. Mobil tersebut digunakan untuk balapan dengan pesawat, dan betapa senangnya mereka ketika melihat mobil tersebut tidak meledak setelah balapan. Baru juga diomongin. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dom yang menemui seorang nenek racing bernama Queenie yang sedang mencuri kalung. Di tengah pembicaraan, Queenie mengajak Dom untuk kabur dari kejaran polisi dan melanjutkan perbincangan di mobil. Singkat cerita, mereka pun sampai di satu pesta di kedutaan. Dom bertemu dengan Otto dan menanyakan keberadaan Jacob. Lalu Dom mendatangi Jacob yang berada di dalam. Saat sudah bertemu, Jacob berkata kepada Dom untuk pergi dan jangan pernah kembali seperti yang pernah Dom katakan kepadanya. Lalu kemudian keduanya saling menodongkan senjata. Tak lama berselang, datanglah Otto dan pasukan Interpol kemudian menahan Dom karena dianggap telah masuk tanpa izin dan melakukan percobaan pembunuhan. Lalu Dom pun digeladak ke kantor Interpol. Saat di dalam mobil, Dom dibebaskan oleh seorang teman lamanya yang bernama Leisha. Scene beralih ke Edinburgh di mana Dom dan bala kawanannya sedang mencari tahu di manakah Jacob akan mengambil potongan kargo satunya. Kemudian Ted dan Roman mencurigai dua orang kurir yang berada dekat mobil dan menghajarnya. Saat hendak memeriksa mobil box tersebut, ternyata di dalamnya terdapat alat berdaya magnet besar serta beberapa anak buah Otto dan mereka pun tertangkap. Sementara Ramsey melihat Otto yang hendak pergi dengan mobilnya. Lalu Ramsey yang gak bisa nyetir pun nekat mengikutinya dengan menggunakan mobil box yang di dalamnya ada Ted dan Roman. Sementara di dalam mobil box, Ted dan Roman sibuk menghajar anak buah Otto dan berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Dom melihat Jacob yang lagi gelayutan mencoba untuk kabur, lalu Dom pun mengikutinya. Saat sudah dekat, Dom pun berhasil menghalangi Jacob dan terjadilah perkelahian. Di tengah perkelahian, Jacob memilih untuk kabur dengan melompat dari jendela dan disusul oleh Dom. Kejar-kejaran pun terus berlanjut hingga keduanya terjatuh di atap mobil yang dikendarai Ramsey. Jacob melanjutkan aksi kaburnya dengan membegal mobil di dekatnya. Ramsey, Dom, dan khalayak ramai tak tinggal diam dan mengejarnya.
Hingga tibalah di satu pertokoan, Ramsey menghidupkan medan magnet dan mengakibatkan mobil yang dikendarai Jacob tertarik dan Jacob pun tertangkap. Singkat cerita, mereka pun kembali ke markas dan tak lama mereka dikejutkan dengan kedatangan Letty dan Mia yang membawa Han. Lalu Han bercerita bahwa ia didatangi oleh Mr. Nobody dan diberi tugas untuk mencuri proyek Aries di rumah ilmuwan berkebangsaan Jepang. Pada saat yang bersamaan, ilmuwan tersebut pun tewas dalam mobil yang meledak bersama istrinya. Saat hendak kabur, dirinya melihat seorang anak yang bersembunyi. Lalu Han memutuskan untuk menolong anak tersebut yang bernama El. Lalu Mr. Nobody memalsukan kematian Han agar mereka berdua aman. Tak lama berselang, Otto dan pasukannya datang untuk membebaskan Jacob. Di sini, Jacob menjelaskan kepada Dom bahwa dirinya diperintahkan oleh ayah mereka untuk membuat mobilnya meledak karena mereka terlilit hutang yang sangat banyak. Jacob yang tidak mau pun dipaksa karena satu-satunya cara ialah dengan kehilangan dirinya. Lalu mereka pun pergi dengan membawa El yang menjadi kunci dari proyek Aries. Setelah Jacob dan Otto pergi, Tej pun menghidupkan daya magnet yang membuat pistol dan pin bom asap pasukan Interpol menempel di dinding. Kesempatan itu pun mereka gunakan untuk melarikan diri. Saat semuanya sedang terpojok, Dom memutuskan untuk mengunci pintu dan menghadapi pasukan Interpol seorang diri. Meski sudah digebugin, Dom terus bangkit dan merobohkan bangunan yang membuatnya jatuh ke dalam air. Lalu Letty dengan kekuatan cinta seputih soklin pemutih menolong Dom yang tenggelam. Setelah Dom terbangun, mereka memecah tim menjadi beberapa tugas. Tej dan Roman bertugas untuk pergi keluar angkasa dan meretas satelit. Mereka pergi menggunakan mobil Pontiac Fiero yang dipasangi roket dan diluncurkan dari atas pesawat. Setelah ketinggian dirasa cukup, mereka terbang dengan didorong roket dan berhasil sampai ke angkasa. Di sisi lain, Dom dan tim bertugas menghentikan proses transfer data melalui jalur darat serta menyelamatkan El. Namun, perjuangan mereka tidaklah mudah karena Otto dikawal pasukan militer bersenjata lengkap dan mobil lapis baja. Dom dan Letty mulai menjalankan aksinya, menghancurkan mobil pengawal Otto dengan magnet yang dipasang di mobilnya. Sementara Han dan Mia menempelkan mobil mereka ke bokong mobil yang membawa El, lalu kemudian masuk ke dalamnya. Mia berhasil mengalahkan supir mobil tersebut dan menendangnya keluar. Sementara Han berhasil menempelkan bom dan mengeluarkan musuhnya dengan parasut. Di sisi lain, di mobil utama, Dom berkata kepada Jacob bahwa ada masalah penguploadan di luar. Lalu Jacob pergi untuk memeriksa masalah tersebut. Saat sedang memeriksa, Jacob didatangi anak buah Otto yang bertubuh subur. Di sini, Jacob sadar bahwa dirinya telah dikhianati oleh Otto yang bekerjasama dengan Cypher. Lalu, kemudian terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Jacob jatuh dari mobil dan diselamatkan oleh Dom lalu dibantu naik oleh Mia. Setelah itu, Jacob pun pergi menggunakan mobil yang dipakai oleh Han. Adegan berlanjut di mana Dom dan Letty menarik mobil di sekitar mereka untuk menghentikan lajur mobil tersebut. Sementara di belakang, El membantu dengan menembaki mobil tersebut. Namun, usaha mereka tampaknya sia-sia. Dan satu-satunya cara ialah menjepit ban mobil utama dari dua sisi agar mobil itu terbalik dan mereka bisa masuk dari bawah. Namun Letty tak bisa melakukan hal tersebut. Beruntung, Jacob datang membantu dan akhirnya mobil itu pun terbalik, lalu Dom dan Ramsey berhasil masuk. Cypher yang melihat kehancuran tersebut pun memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Di sisi lain, Tej dan Roman telah sampai di dekat satelit. Namun saat hendak menyalakan daya magnet, mesin yang mereka gunakan mati. Lalu, mereka memutuskan untuk menabrak satelit tersebut dan menghabiskan bahan bakar mereka untuk kembali ke bumi. Setelah satelit hancur, Ramsey pun berhasil keluar dari mobil. Sementara Dom terjebak karena kedatangan pesawat yang dikendarai oleh Cypher, yang kemudian menembak mobil utama hingga terbakar. Dom masuk memegang kemudi berusaha untuk membalikan mobil tersebut. Saat Cypher menembak rudal keduanya, Dom mengarahkan buntut mobil ke arah pesawat lalu melompat keluar. Dan pesawat itu pun hancur.
Tapi ternyata pesawat itu hanyalah sebuah drone dan Cypher kembali kabur. Setelah semuanya selesai, Dom dan Jacob kembali akur. Lalu adegan berpindah ke Ted dan Roman yang diselamatkan oleh astronot asal Cina yang sedang berada di stasiun luar angkasa. Setelah semuanya selesai, seperti biasa, mereka mengadakan perjamuan makan. Di saat semuanya sudah siap, terlihat ada satu kursi kosong. Dan tak lama, Jacob pun datang, lalu film pun selesai. Adah, mau bayan aja pakai bakar-bakaran mobil dulu. Oke, sekian alur cerita Fast and Furious 9. Buat kalian yang punya referensi film, bisa tulis judul film kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan have a nice day.